Halo Sobat Sejarah, di video kali ini kita akan membahas dua koin euro yang saya punya. Koin 2 euro yang bila dirupiahkan setara dengan kurang lebih Rp34.000 ini memang unik, karena di sisi belakangnya menggambarkan suatu peristiwa, tokoh penting atau peringatan tertentu terkait sejarah Eropa. Di koin pertama yang diterbitkan tahun 2013 ini, terdapat gambar dua tokoh besar dari Jerman Barat dan Prancis. Bila melihat tulisannya, maka akan merujuk pada perayaan Perjanjian Elysee yang ke-50. Perjanjian atau Traktat Elysee terjadi pada 22 Januari 1963. Ini adalah kesepakatan kedua negara untuk rekonsiliasi dan menormalisasi hubungan mereka, sekaligus membuka kerjasama yang lebih luas, sekaligus mendalam. Adapun kedua tokoh di koin ini adalah Kanselir Konrad Adenauer dan Presiden Prancis Charles de Gaulle. Seperti yang diketahui, de Gaulle merupakan tokoh sentral Prancis saat Perang Dunia Kedua. Ia menjadi pemimpin Gerakan Prancis Merdeka, sebuah pemerintahan eksil Prancis yang berpusat di London setelah Paris jatuh ke tangan Jerman di tahun 1940. Setelah menjabat berbagai posisi penting setelah perang usai, de Gaulle menjadi Presiden Prancis periode 1959 hingga 1969. Sedangkan Konrad Adenauer adalah Kanselir pertama Jerman Barat yang menjabat antara tahun 1949 hingga tahun 1963. Ia adalah kanselir yang membawa Jerman mencapai keajaiban ekonomi karena negaranya menjadi makmur dengan cepat setelah luluh lantak akibat perang. Perjanjian Elysee sendiri sangat penting karena kedua negara yang punya sejarah rivalitas selama beratus-ratus tahun akhirnya bisa rukun dan menormalisasi hubungannya. Sobat sejarah pastinya tahu permusuhan panjang kedua bangsa ini, terutama dari era Napoleon yang sering bertikai dengan Prusia, Perang Prancis-Prusia yang berujung berdirinya Kekaisaran Jerman, sengketa wilayah Alsace-Lorraine, hingga Perang Dunia Pertama dan Kedua yang membuat relasi dua negara ini selalu panas. Perjanjian Elysee menandai dimulainya era baru persahabatan dan kerjasama yang makin erat antara kedua negara. Mereka bahu-membahu dalam mendirikan Uni Eropa dan saling bergantung dalam banyak hal, seperti ekonomi, politik, bahkan militer, di mana mereka kini berada di bawah payung yang sama, yaitu NATO. Bahkan mereka membentuk satu brigade khusus yang berisikan tentara Jerman dan juga Prancis. Dan setiap tanggal 22 Januari selalu diperingati sebagai Hari Persahabatan Jerman dan Prancis. Lanjut ke koin yang satunya lagi yang keluaran tahun 2014, di mana ada dua orang yang mengenakan jubah. Di sana dijelaskan bahwa koin ini dirilis untuk memperingati 200 tahun berdirinya Carabinieri. Carabinieri merupakan kesatuan Gendarmerie di Italia. Ia telah ada sejak tahun 1814 yang dibentuk oleh Kerajaan Sardinia. Italia sendiri sebagai sebuah negara atau kerajaan bersatu baru terbentuk pada tahun 1861. Artinya, usia Carabinieri lebih tua hampir setengah abad dari negara Italia. Sama seperti Gendarmerie pada umumnya, Carabinieri memiliki tugas yang mirip polisi, walau mereka adalah kesatuan militer yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Karena dilatih secara militer, mereka bisa bertindak lebih keras dan tegas daripada polisi biasa. Mereka bahkan tercatat pernah 2 kali menangkap Giuseppe Garibaldi, sang bapak bangsa Italia. Beberapa aksi kejahatan atau kriminal serius juga ditangani oleh Carabinieri. Mereka sering berurusan dengan para mafia Italia. Ini adalah foto yang cukup terkenal, di mana anggota Carabinieri sedang menggiring bos mafia terkenal dari kelompok 'Ndrangheta, yaitu Pasquale Condello pada tahun 2008. Mereka hampir ada di mana-mana, di perkotaan, pedesaan, hutan, perbatasan negara, hingga di kegiatan atau event penting seperti pertandingan sepak bola. Carabinieri akan selalu ada menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas. Di usia yang kini mencapai 211 tahun, Carabinieri masih tetap menjadi elemen penting yang diandalkan oleh masyarakat dan pemerintah Italia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Karena koin saya masih lumayan banyak,
Jadi kita akan bahas satu persatu di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.